Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kelompok kami akan melakukan presentasi dari tugas etika teknologi informasi mengenai doxing, ancaman privasi dan keamanan di dunia digital. Next. Nah, ini kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Perkenalkan, nama saya Naufal Akbar Muhajib. Dan saya Faris Rizal Subayul Lukmanul Hakim. Saya Abdurrahman Uni Irham. Next. Baik, ini untuk pendahuluan. Doxing merupakan tindakan mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi seseorang secara daring tanpa persetujuan mereka. Informasi ini bisa berupa nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, atau akun media sosial, hingga informasi keuangan. Next. Selanjutnya ada pengertian dan asal-usul istilah doxing. Jadi istilah doxing ini berasal dari kata docs atau documents yang kemudian disingkat dan diubah menjadi doxing. Awalnya istilah ini digunakan di komunitas hacker untuk menyebut praktek membongkar identitas seseorang secara daring. Dalam konteks saat ini, doxing telah berkembang menjadi bentuk pelecehan yang lebih luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan teknologi atau peretasan. Bahkan siapapun yang memiliki akses ke internet dan informasi dasar tentang seseorang berpotensi melakukan doxing. Menurut Oxford English Dictionary, doxing didefinisikan sebagai the action or process of searching for and publishing private or identifying information about a particular individual on the internet, typically with malicious intent. Dari definisi ini, jelas bahwa niat jahat adalah komponen utama dalam tindakan doxing. Next. Baik, untuk selanjutnya, bentuk-bentuk dan teknik doxing. Doxing dapat dilakukan melalui berbagai metode, tergantung pada tingkat keterampilan pelaku dan tujuan dari aksinya. Teknik-teknik yang umumnya digunakan antara lain social engineering. Pelaku menggunakan manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi pribadi, misalnya dengan berpura-pura sebagai pihak resmi melalui email atau pesan palsu. Yang kedua, scraping media sosial. Banyak orang tanpa sadar membagikan informasi penting melalui akun media sosial seperti alamat rumah, di foto, lokasi, sekolah anak, atau tempat kerja. Yang keempat, pencarian di basis data publik. Informasi pribadi seperti data kependudukan, dokumen pengadilan, atau data perusahaan terkadang tersedia di internet dan pelaku bisa memanfaatkannya. Dan yang terakhir adalah pembobolan akun atau peretasan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan dapat meretas email atau akun cloud untuk mendapatkan dokumen pribadi korban. Dan yang selanjutnya adalah motivasi pelaku doxing. Jadi tidak semua pelaku doxing memiliki motivasi yang sama. Beberapa alasannya umum seseorang melakukan doxingnya antara lain. Yang pertama, balas dendam pribadi. Pelaku merasa sakit hati terhadap korban dan menggunakan doxing sebagai alat pembalasan. Yang kedua, aktivisme digital atau hacktivisme. Dalam beberapa kasus, doxing dilakukan oleh kelompok yang ingin membongkar identitas individu atau kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran etika atau hukum. Yang keempat, trolling atau hiburan. Ada juga yang menganggap doxing sebagai bentuk hiburan atau permainan untuk memalukan seseorang. Dan yang terakhir adalah pemerasan. Pelaku menyebarkan informasi pribadi dengan ancaman untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. Lalu selanjutnya dampak psikologis dan sosial. Dampak doxing terhadap korban sangatlah serius. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan, depresi, ketakutan, dan paranoia. Kehidupan sosial mereka pun dapat terganggu karena informasi yang tersebar bisa mengundang gangguan, pelecehan, atau bahkan ancaman fisik dari orang lain yang tidak dikenal. Selain itu, doxing dapat merusak reputasi profesional seseorang. Misalnya,
Jika data pribadi disebar disertai dengan tuduhan palsu atau informasi yang dipelintir, maka kredibilitas korban dapat hancur. Doxing juga bisa mengganggu keamanan keluarga korban, terutama jika informasi seperti alamat rumah dan data anggota keluarga ikut terekspos. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Nah, salah satu kasus doxing yang mencuat di Indonesia adalah perseteruan antara food vlogger Farida Nurhan dan Code Blue. Perseteruan ini bermula dari ulasan negatif yang diberikan oleh Code Blue terhadap warung makan Yakub Kopsah milik Bang Madun. Farida yang dikenal dekat dengan pemilik warung tersebut merespon dengan membela warung tersebut dengan mengkritik Code Blue secara terbuka di media sosial. Dalam prosesnya, Farida diduga mengungkap identitas asli Code Blue yang sebelumnya anonim dengan menyebarkan nama aslinya William Anderson di kolom komentar Instagram. Ia juga menyebarkan rekaman suara yang diduga milik keluarga Code Blue serta melakukan body shaming terhadapnya dalam sebuah video. Akibatnya, Code Blue mengalami kerugian besar karena identitasnya yang anonim terungkap, merusak citra dan privasinya. Merasa privasinya dilanggar, Code Blue mengirimkan somasi kepada Farida dan meminta permintaan maaf secara terbuka dalam waktu 1x24 jam. Namun, Farida tidak dijerat dengan pasal doxing karena tidak menyebarkan dokumen resmi. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga privasi dan etika dalam berinteraksi di dalam media sosial serta perlunya regulasi yang lebih spesifik mengenai tindakan doxing di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya ada tantangan regulasi dan perlindungan hukum. Salah satu persoalan utama dalam penanganan doxing adalah belum meratanya regulasi dan mekanisme perlindungan korban di berbagai negara. Meskipun beberapa negara telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi dan cyber, tidak semua hukum secara eksplisit mengatur soal doxing sebagai tindakan kriminal tersendiri. Di Indonesia, misalnya, perlindungan terhadap korban doxing masih tetap bergantung pada interpretasi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan. Namun, penerapan hukum ini sering sekali masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, prosedur pelaporan yang rumit, dan ketidaksiapan infrastruktur hukum digital. Baik, selanjutnya pencegahan dan solusi. Jadi, menghadapi ancaman doxing ini, kita membuat beberapa langkah preventif dan edukatif. Jadi, beberapa langkah yang kami temukan yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital. Jadi, masyarakat harus memahami pentingnya menjaga data pribadi, termasuk bagaimana mengelola privasi di media sosial. Kedua, gunakan pengaturan privasi dengan bijak. Jadi pastikan pengaturan akun media sosial tidak terbuka untuk publik dan hindari membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Jadi ini membantu mencegah akun dari pembobolan yang dapat memicu doxing. Yang keempat, laporkan tindakan mencurigakan. Jadi jika merasa menjadi korban atau sasaran doxing, segera laporkan ke otoritas terkait atau platform digital yang digunakan. Yang terakhir, desakan pada platform dan pemerintah. Jadi publik perlu mendorong platform digital untuk menyediakan mekanisme perlindungan dan tanggapan cepat terhadap laporan doxing, serta menuntut pemerintah memperkuat regulasi yang spesifik dan efektif. Next. Baik, saya untuk penutup, jadi doxing adalah bentuk ancaman yang sangat nyata di dunia digital modern. Ia tidak hanya mengusik privasi, tetapi juga dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya melek teknologi, tapi juga melek privasi. Dalam era keterbukaan informasi, menjaga batasan antara ruang publik dan ruang pribadi menjadi tantangan besar. Dan doxing adalah peringatan bahwa batas itu dapat dilanggar dengan sangat mudah. Edukasi, regulasi, dan empati digital adalah 3 pilar penting untuk mencegah doxing dan menciptakan ruang daring yang lebih aman untuk semua. Nah, ini berikut adalah beberapa referensi.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wa qala mi wa ma yasturun. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.